Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Keduanya sama-sama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda, orang yang sangat saleh. Beliau senantiasa puasa di siang hari terus-menerus dan malam terus-menerus untuk qiyamul lail, menghidupkan malam. Sampai suatu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini menginap di rumahnya Abu Darda dan melihat aktivitas itu. Salman Al-Farisi bertemu dengan istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, yang berpenampilan tidak teratur, yang berpenampilan tidak semestinya, ya, dalam artian tidak dijaga penampilannya. Sampai-sampai Salman berkata, ada apa dengan dirimu wahai Ummu Darda? Ummu Darda mengatakan, suamiku sudah tidak berkeinginan lagi terhadapku. Tiap hari ibadah, siang puasa, malam qiyamul lail, tiap hari nggak berkeinginan lagi terhadapku. Jadi ya sudah, aku seperti ini. Maka apa kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, menasihati Abu Darda, wahai Abu Darda, sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Maka perkataan Salman Al-Farisi ini diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan apa yang Salman katakan itu benar. Artinya Salman Al-Farisi sedang menasihati Abu Darda, betul, ibadah bagus, ibadah hablum minallah bagus, sholat masya Allah, ibadah puasa masya Allah, qiyamul lail masya Allah. Tapi ingat, hidupmu ini betul untuk Allah, iya. Tapi ada istrimu yang engkau harus penuhi haknya. Dirimu juga engkau harus beristirahat. Keluargamu juga perlu akan dirimu. Begitulah ketika kita memiliki seorang teman yang salih, seorang teman yang baik, senantiasa menasihati kita, maka kita akan terarah kembali ke jalan yang betul karena ada dia. Uwais Al-Qarni, mungkin teman-teman pernah dengar kisah ini. Uwais Al-Qarni sangat bakti pada kedua orang tuanya, makanya hidupnya penuh dengan keberkahan. Beliau miskin, tidak punya harta, tapi sangat bakti pada ibunya. Suatu hari Uwais Al-Qarni minta izin kepada ibunya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Wahai ibu, saya ini muslim, tapi sudah lama dan tidak pernah seumur hidup ini ketemu dengan Rasulullah SAW. Izinkan saya, wahai ibu, ketemu dengan Rasul sekali saja. Akhirnya sang ibu mengatakan, pergilah wahai Uwais, tapi setelah engkau ketemu dengan Rasul, kembalilah ke rumah karena ibumu ini sebatang kara, tidak ada yang menjaga. Maka Uwais Al-Qarni pun menempuh perjalanan sangat jauh dari kotanya hingga menuju ke tempat Rasulullah SAW. Sampai di rumah Rasul, ketuk pintu, Rasul tidak ada ternyata di rumah. Yang ada hanyalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah mengatakan, wahai pemuda, Nabi sedang pergi, kalau engkau mau, engkau tunggu saja, nanti Nabi akan pulang dari berpergiannya. Maka Uwais Al-Qarni walaupun sangat rindu ingin berjumpa dengan nabinya, sangat cinta dengan nabinya, tapi teringat terus akan ibunya. Kalau aku menunggu di sini, aku tidak tahu kapan Rasul pulang, sementara ibuku menungguku di sana. Maka dengan hati yang sedih di antara dua pilihan, ya, ibunya atau Rasulullah, maka Uwais Al-Qarni memilih untuk pulang karena khawatir meninggalkan ibunya berlama-lama. Setelah Uwais Al-Qarni pulang, maka Nabi Muhammad SAW ini mendengar tentang Uwais Al-Qarni dan mulai berkata pada para sahabat, termasuk pada sahabat utama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar bin Khattab, kalau engkau nanti ketemu pada pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni, minta Uwais Al-Qarni itu beristighfar untukmu dan minta doanya, doa darinya, karena dia adalah doa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penduduk langit, terkenal di langit. Yang dimaksud terkenal di langit itu apa, teman-teman sekalian? Terkenal di mata para malaikat-malaikat. Saking solih luar biasanya orang ini. Lihatlah teman-teman sekalian kisah Uwais Al-Qarni, orang yang miskin, orang yang gak punya apa-apa, cinta rindu pada nabinya, tapi kemudian beliau memuliakan ibunya. Maka Rasul kemudian mengatakan Uwais Al-Qarni ini sebagai orang yang terkenal di penduduk langit karena birrul walidainnya. Pernah pada suatu ketika pada saat berbuka puasa, Abdurrahman bin Auf diberikan makanan yang sangat enak dan beliau menangis terseduh-seduh. Beliau mengatakan, Mus'ab bin Umair adalah orang yang kaya raya, lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan dengan saya. Namun wafatnya dalam perang Uhud, ketika kain kafan ditarik ke kepalanya, kakinya terlihat. Ketika kain kafan ditarik ke kakinya, kepalanya terlihat. Bahkan dia tidak punya kain kafan untuk menutupi jenazahnya. Hamzah bin Abdul Muthalib lebih mulia daripadaku, juga matinya dalam keadaan yang mengenaskan pada saat perang Uhud. Jantungnya dimakan oleh seorang perempuan bernama Hindun. Aku takut semua kenikmatan, keenakan
Yang aku rasakan pada saat ini, aku takut dengan ini semua. Aku takut penghujung hidupku nanti seperti apa. Aku khawatir kebaikan ini disegerakan oleh Allah di dunia, sementara aku tak dapat apa-apa nanti di hari akhir. Begitu kata Abdurrahman bin Auf. Juga beliau menangis terseduh-seduh ketika mendapatkan makanan yang enak lagi. Beliau teringat dulu detik-detik wafatnya Rasul dan para keluarganya hanya makan roti-roti yang kering. Begitu katanya. Hidup sangat-sangat sederhana walaupun uangnya melimpah ruah. Sahabat Nabi ada loh yang insecure. Oh ya? Iya, karena nggak dapet jodoh. Namanya Julaibib. Jadi Julaibib ini memang digambarkan, dikisahkan orang yang berwarna kulit gelap, kemudian tubuhnya pendek, agak bungkuk, kakinya pecah-pecah, bajunya lusuh begitu. Jadi Julaibib ini ditanya sama Rasul, kenapa masih jomblo? Kenapa masih sendiri Julaibib? Nggak ada yang mau sama saya ya Rasul. Siapa yang mau sama saya? Orang seperti saya, seperti itu. Tapi akhirnya Rasul menjodohkan lah istilahnya, menjodohkan. Akhirnya Julaibib menikah. Dan ketika menikah memang Allah takdirkan waktunya nggak lama memang. Julaibib pergi perang dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat sejarah ceritanya Julaibib dalam sejarah Islam ini. Julaibib itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mau kasih bidadari-bidadari surga untuk jadi jodohnya Julaibib. Masya Allah. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi mungkin secara rupa tidak tampan, tidak sebaik yang lain-lain, tapi beliau adalah orang yang soleh. Maka Allah takdirkan nggak apa-apa. Di dunia sebentar aja, nanti di surga Allah Subhanahu wa taala engkau dapat yang lebih-lebih daripada apa yang kau dapatkan di dunia. Halo semua, selamat datang di channel YouTube-nya Marjan. Mari jajan. Siang ini kita mau berburu jajanan di depan sekolah SD loh. Kita lihat ada jajanan apa aja di sana ya. Tonton video kita sampai habis ya. Di sini aku lagi beli makaroni. Yang pedes mang, yang pedes banget. Aku beli harganya 3.000 aja. Dari yang pedes-pedes kita pindah ke yang seger-seger karena ini cuaca panas banget. Jadi aku beli es Milo, harganya cuma 2.000.
Masih di yang segar-segar, ini jajanan terakhir yang aku beli, es cincau. Karena SD ini yang jualannya gak terlalu banyak, jadi di next video kita cari SD yang penjual jajanannya banyak dan bervariasi. Gimana? Setuju nggak? Komen setuju ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Masih ada beberapa lagi. Ini ada penjual bakso ikan, ada susu rasa, terus ada yang roti laba-laba, dan ada es teh pakai susu atau gula aren gitu. Cuma aku nggak beli, dan ini hasil jajanan kita hari ini. Di next video kita cari SD yang lain ya. Thank you udah nonton.